Bung Novel, nomor berapa? Silakan dipilih. Nomor 3. Nomor 3, kita buka box nomor 3. Oke, keramat. Duh, ini belum selesai ternyata ya keramatnya. Kang Maman? Memangnya KPK masih keramat? Lembaga anti rasuah kok rusuh sama kasus korupsi. Jadi begini, kalau saya sih begini ya. Saya tentunya ingin memisahkan antara Firly Bahuri atau orang-orang yang berbuat korupsi di KPK dengan KPK-nya itu sendiri. KPK-nya tentu lembaga yang penting dan tentunya kita berharap kalau dia bekerja dengan benar, memperbaiki diri akan menjadi kembali lagi seperti dulu. Masalahnya adalah jangan sampai kemudian kondisi sekarang ini dengan pimpinan KPK yang jadi tersangka tidak digunakan sebagai momentum untuk bersih-bersih dan perbaikan KPK. Oke, selain tahanan KPK yang memang keramat dan juga sangat mengerikan tadi ya, sebenarnya ada salah satu hal yang membuat kesan keramat KPK adalah soal sadap menyadap yang dilakukan KPK untuk kemudian menyelesaikan suatu kasus atau menyelidiki suatu kasus seperti itu. Nah, kalau misalnya sadap menyadap di ruang lingkup istana, mungkin pimpinan dan juga keluarganya, presiden dan keluarganya itu termasuk dalam ranah atau jangkauan KPK nggak sih? Bung Novel ya? Memang penyadapan di KPK itu kan menggunakan lawful interception. Jadi dan selama ini diaudit ya untuk pelakukan penyadapan. Nggak ada editing sama sekali ya? Saya kira di KPK penyadapannya yang paling bisa dipercaya saya kira. Karena sebenarnya kalau yang paling nggak bisa dipercaya di mana memangnya, Bung Novel? kita nggak bisa ngukur, belum diukur. Nanti kita ukur dulu setelah ini. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan lanjut ke box selanjutnya, box nomor berapa? Tadi Bung Novel udah milih ya? Udah. Dan saatnya Cak Harun. 8 dah. 8 kita buka box nomor 8. Pilih box nomor 6. Oke, kita buka box nomor 6. TWK. TWK. Silakan Intan memulai. Kalau melihat kondisi yang sekarang, kita lihat tadi OTT menurun. Siapa yang paling bertanggung jawab untuk saat ini, Bang? Sampai akhirnya Pak Firly bisa masuk, lolos seleksi, dan merusak KPK pada saat ini, kalau dari pandangan Abang? Saya bisa petahkan 2. Pertama, pansel, kemudian anggota DPR yang memilih. Kalau Anda tanya, siapa yang orang yang bertanggung jawab? 2. Pansel sama anggota DPR yang memilih. Baik. Nah, saya tahu masih banyak keresahan yang ingin diungkapkan, oleh karena itu saya punya cara tersendiri untuk kita mengungkapkan keresahan terkait dengan KPK. Tapi ada caranya kali ini untuk di Q&A, silakan mungkin bintang tamu dan juga panelis berdiri untuk berbaris. Ini ada cara spesialnya. Semangatin dong teman-teman mahasiswa. Oke. Emang boleh KPK korupsi? TWK. Emang boleh orang baca kunut atau tidak diluluskan atau gagal di tes wawasan kebangsaan? Emang boleh udah jadi tersangka tapi masih bisa ngantor? TWK. Emang boleh diperintah yang nggak benar dan menolak kemudian di TWK? Katanya mau nangkap tikus, kok yang nangkap kadal? TWK. Aduh, negara ini tidak dibangun di atas perilaku korup, tapi dibangun di atas sendi-sendi integritas dan kejujuran. Emang boleh orang yang sangat Pancasilais malah nggak lolos TWK? Katanya berani jujur itu hebat, nyatanya berani meres TWK. Emang boleh pimpinan KPK dihukum akibat korupsi? TWK. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Oke, silakan duduk di tempat masing-masing. Maaf. Baik, kita akan lihat box. Yang tersisa adalah box nomor 5. Kita buka box nomor 5. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk bintang tamu kita. Baik. Terima kasih Bung Kohar. Mungkin yang pertama silakan untuk Cak Harun terlebih dahulu. Apa pesan yang disampaikan? Boleh untuk masyarakat. Biarkan kami menikmati kegembiraan ini. Biarkan kami menikmati kemenangan. Saya punya prinsip. Wala tahliku usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Saya bergembira, bercukur rambut. Karena apa? Karena kambing itu sudah disembelih.
Tapi saya nggak mengatakan Pak Firly kambing ya. Nah, jadi inilah wujud kebahagiaan, wujud kemenangan saya. Saya pernah di TWK, Mas Novel pernah di TWK, bahkan ada di antara kawan yang TWK itu sekarang sudah meninggal ya karena stres, lalu kemudian dia sampai pada akhir hayatnya itu istrinya bercerita dia selalu memikirkan kenapa dia harus di TWK. Gitu. Terima kasih, Cak Harun. Kalau Bung Abraham. Untuk membersihkan KPK bukan saja cukup dengan mentersangkakan Firly dan mengeluarkan Firly dari KPK. Karena penyakit KPK bukan cuma di Firly. Tapi penyakit KPK begitu banyak, begitu kompleks. Oleh karena itulah penyakit yang begitu kompleks harus diselesaikan dengan sempurna. Kalau kita hanya mengeluarkan Firly dan membiarkan orang-orang lain yang merusak KPK masih bercokol di KPK, maka percayalah bahwa kita tidak akan pernah bertemu lagi KPK yang masa lalu. KPK yang betul-betul menjaga integritas kelembagaan. Terima kasih. Bung Novel. Memberantas korupsi dan bertugas di KPK itu adalah bagian dari perjuangan. Tentunya namanya perjuangan itu ada pengorbanan. Tentunya ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Kita berharap semakin banyak orang yang mau berjuang untuk memberantas korupsi, orang kemudian mau untuk merasa memiliki kepada negerinya, dengan begitu tidak mau berbuat korupsi, dan peran serta masyarakat perlu penting untuk mendorong ini semua, dan KPK dikuatkan untuk bisa bekerja dengan baik dan memberantas korupsi yang optimal seperti dulu-dulu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah untuk 3 bintang tamu kita. Terima kasih Bung Novel, Bung Abraham dan juga Cak Harun dan para panelis yang luar biasa, rekan-rekan mahasiswa yang sudah berada dalam panggung Q&A pada malam hari ini. Dan untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan, semoga tayangan kali ini bisa menginspirasi Anda dan juga bisa mencerahkan Anda. Dan tetap saksikan Q&A setiap hari Minggu bersama saya Yohana Margareta, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.